Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai dinamika sistem and partikel. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nina Fajira Citra, NIM 19030184043 dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai sistem dinamika partikel, di mana pokok bahasan pada kali ini yaitu ada pusat massa, persamaan gerak pusat massa, momentum linear, momentum sudut, dan energi kinetik. Kita langsung saja mulai materinya. Yang pertama, apa sih sistem partikel banyak itu? Sistem partikel banyak adalah sebuah sistem yang disusun oleh banyak partikel yang memungkinkan adanya interaksi antara satu partikel dengan partikel lainnya. Nah, dalam namanya sistem, berarti di situ terdapat banyak sekali partikel yang ada di dalam situ. Nah, lalu hal krusial apa sih yang kita bahas? Salah satunya yaitu adalah posisi dari pusat massa. Dari setiap benda yang kita tahu itu pasti memiliki pusat massanya sendiri-sendiri. Nah, mungkin kalau misalnya benda itu 2 dimensi, kita pernah melakukan praktikumnya waktu di SMA, yaitu kertas yang digantung lalu kita tarik garis, yang kemudian perpotongan dari garis-garis tersebut akan menghasilkan suatu koordinat yang merupakan pusat massa dari kertas itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya benda itu 3 dimensi? Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan komputasi seperti pada gambar berikut. Nah, itu di gambar tersebut menggunakan program dari CSI ETABS. Di situ, itu bisa langsung otomatis muncul ketika data-datanya itu sudah diinputkan. Itu tinggal kita klik yang di result dan di structure result. Nanti di situ juga sudah ditampilkan dari pusat massa dari benda tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dilihat di link YouTube yang sudah ditampilkan di situ. Lalu apa sih pusat massa itu sendiri? Pusat massa itu merupakan lokasi dari rata semua massa yang ada dalam suatu sistem. Jadi misalnya di suatu sistem itu terdapat partikel-partikel seperti pada gambar berikut. Nah, setiap partikelnya ini yaitu memiliki massanya sendiri-sendiri. Misalkan ini partikel 1, berarti ia memiliki massa M1. Ini partikel 2, berarti ia memiliki massa M2. Dan seterusnya. Nah, setiap partikel ini jika kita tarik koordinatnya berdasarkan koordinat kartesius seperti ini, setiap partikel ini ia memiliki jaraknya sendiri-sendiri, posisinya sendiri-sendiri terhadap titik pusat U. Jadi misalnya M1 ini ia memiliki posisi R1, dan di M2 ini ia bisa memiliki posisi R2. Seperti ini. Lalu bagaimana cara menghitung massa total dari sistem tersebut? Yaitu kita tinggal dengan menjumlahkan semua dari massa-massa dari partikel-partikel yang ada dalam sistem tersebut. Jadi sigma MI dari I sampai ke N banyaknya partikel itu tadi. Lalu untuk vektor posisi dari pusat massanya sendiri, misalkan pusat massanya itu berada di sini, RPM, maka kita bisa tuliskan rumusnya yaitu M1R1 plus M2R2 plus titik sampai MNRN, dimana ini tadi merupakan sigma dari MI RI dari I
dari I1 sampai ke N banyaknya partikel yang ada dalam sistem tersebut, dibagi massa total dari sistem tersebut. Seperti yang tadi, massa totalnya merupakan sigma dari massa partikel-partikel dalam sistem itu. Lalu berikutnya, persamaan gerak pusat massa. Nah, gaya yang terjadi pada suatu partikel ke I itu dipengaruhi oleh dua gaya, yaitu gaya eksternal dan gaya internal. Gaya eksternal yaitu berarti gaya yang dipengaruhi oleh luar dari sistem itu. Sedangkan gaya internal yaitu yang terjadi di dalam sistem tersebut, yaitu yang merupakan gaya yang disebabkan oleh interaksi antar partikel itu dengan partikel-partikel lain yang ada di dalam sistem tersebut. Contohnya seperti ini di gambar berikut ini. Misalkan ini F yang bekerja di partikel 3 yang dipengaruhi oleh F1. Lalu ada juga F yang bekerja di partikel 1 yang dipengaruhi oleh partikel 3. Nah, partikel-partikel ini tuh saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan gaya internal itu tadi. Lalu gaya internalnya dari sistem itu tadi berarti sigma dari banyaknya gaya internal yang terjadi antar partikel itu tadi. Nah, jika kita perhatikan lebih lanjut, di sini antara gaya yang bekerja pada partikel 3 yang dipengaruhi oleh partikel 1 ini saling bertolak belakang dengan gaya yang bekerja pada partikel 1 yang dipengaruhi oleh partikel 3. Di sini kita bisa tuliskan F satu 3 itu sama dengan min F 3 1. Nah, kedua gaya ini seperti persamaan pada gaya hukum Newton yang ketiga, yaitu gaya aksi reaksi, di mana keduanya itu nilainya sama, hanya saja arahnya itu saling bertolak belakang. Nah, jika posisi sistem partikel digeser tanpa mengganggu keadaan internalnya, maka total gaya internal pada setiap partikel adalah 0. Karena ini tadi, kalau misalnya dia gayanya itu sama besar, hanya saja berbeda arah, maka gaya antar partikel itu bisa saling meniadakan gitu. Bisa saling dari yang gaya ini bisa mempengaruhi yang gaya ini, jadi bisa saling meniadakan. Dan lanjut, dari hukum Newton kedua kita tahu persamaannya merupakan M kali A, di mana A itu merupakan turunan kedua dari R. Nah, kalau misalnya kita ditanya persamaan gerak dari sistem partikel, maka kita bisa tuliskan sebagai sigma I MI D kuadrat RI per DT kuadrat, di mana setiap partikel tadi memiliki gaya eksternal dan gaya internal sendiri. Berarti sigma dari I FI eksternal ditambah sigma I dari FI internal, di mana I itu sama dengan 1, 2, 3 sampai N banyaknya partikel. Nah, karena tadi gaya internalnya ini kita bisa anggap 0 sama dengan 0, maka gaya yang bekerja pada sistem itu tadi hanya ada gaya eksternal, atau bisa kita tuliskan sebagai F. Nah, karena kita tahu sebelumnya persamaan dari posisi pusat massa merupakan sigma MIRI per M total, maka kita bisa tuliskan gaya yang bekerja pada pusat massa tadi
yaitu sama dengan M kali D kuadrat RPM per DT kuadrat. Ya, dimana ini tadi R-nya ini bisa kita ganti dengan R dari pusat massa. Lalu ada momentum linear. Momentum yang kita tahu yaitu persamaannya merupakan M kali V, di mana V ini merupakan turunan pertama dari R, atau bisa kita tulis dengan R dot. Nah, momentum dari suatu partikel ke I itu bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu P dari partikel I sama dengan MI dRI per dt. Atau jika kita turunkan terhadap waktu, itu kita bisa menemukan hubungan seperti berikut. dPi per dt sama dengan MI d kuadrat RI per dt. Dimana ini tadi MI d kuadrat RI per dt merupakan ini tadi F eksternal dan F internal. Sehingga kita bisa tuliskan seperti berikut, dimana F internalnya itu tadi sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan sebagai dPi sama dengan F itu tadi. Nah, kalau kita pindah ruaskan berarti dP sama dengan F dt. Nah, yang kita tahu dP sama dengan F dt ini merupakan persamaan impuls. Nah, berarti dari hubungan itu tadi kita bisa menemukan persamaan impuls. Lalu ada momentum linear dari sistem. Jika itu tadi hanya momentum linear dari suatu partikel, dari satu partikel saja, maka di sini ada momentum linear dari sistem tersebut, di mana momentum linear dari sistem itu merupakan sigma dari PI banyaknya partikel yang ada dalam sistem tersebut. Atau bisa kita tuliskan dengan sigma MI dRI per dt, di mana dr per dt merupakan V. Sehingga di sini bisa sama dengan sigma dari MI VI, di mana I-nya itu tadi merupakan partikel ke-1, partikel ke-2 sampai ke partikel N dari banyaknya partikel dalam sistem itu tadi. Nah, kalau kita turunkan ini tadi sama seperti yang di sini, maka kita bisa dapat dP per dt itu sama dengan sigma dari dPi per dt, di mana tadi kita tahu kalau itu merupakan sama dengan F eksternal, maka kita bisa tuliskan sigma dari Fi eksternal, atau bisa kita tuliskan sebagai F itu saja. Sama nanti kalau kita pindah ruas, maka akan memunculkan persamaan ini tadi, dP sama dengan F dt, di mana dP sama dengan F dt ini merupakan persamaan impuls. Nah, lalu lanjut di momentum linear pusat massa. Kalau kita yang mencari momentum linear dari pusat massa sistem itu, kita bisa menuliskan sebagai P sama dengan sigma PI atau sama dengan sigma dari MIVI, di mana VI sama dengan DRI per dt. Nah, sama kalau kita seperti kita mencari momentum linear dari sistem itu tadi ya. Namun di sini kita bisa juga langsung mencari, kalau memang sudah diketahui sigma MI ini tadi merupakan massa total dari yang ada di sistem itu tadi. Ya kan?
Lalu di sini ada DRI per dt. Nah, persamaan ini tadi, sebentar. Persamaan yang ini itu kan sama dengan persamaan di sebelumnya. Yang ini dimana nanti akan menghasilkan ini persamaan dari M D kuadrat RPM per dt kuadrat. Sehingga di sini kita bisa ganti dengan ini. Jadi momentum dari pusat massa merupakan massa total yang ada dalam sistem itu tadi kali dengan D RPM per dt. Mana R-nya ini adalah posisi dari pusat massa itu sendiri. Lalu jika kita turunkan terhadap waktu, di sini dp per dt, maka persamaannya akan menjadi M total kali D kuadrat RPM per dt kuadrat. Atau bisa kita tuliskan juga sama dengan F, seperti ini tadi. Lanjut. Lalu kemudian ada momentum sudut. Momentum sudut rumusnya yaitu merupakan momentum sudut itu merupakan produk dari R cross P, yaitu posisi cross momentum, dimana momentumnya itu tadi yang kita tahu yaitu sama dengan M kali V atau R dot. Nah, momentum sudut dari sistem partikel itu bisa kita tuliskan sebagai sigma RI cross MVI, dimana I yaitu partikel ke-1, partikel ke-2, sampai partikel ke N. Nah, di sini kita bisa mencari variasi terhadap waktu, yaitu jika kita turunkan terhadap dt, maka akan berlaku persamaan turunan parsial yang menghasilkan persamaan sebagai berikut. Sigma dot RI cross MVI plus sigma RI cross M dot VI. Jadi kita turunkan satu persatu, yang dimana yang pertama yaitu kita turunkan RI dan MVI nya itu tetap. Lalu yang kedua kita turunkan MVI dimana RI nya itu tetap, seperti ini. Lalu kita jabarkan kembali ke R dot I itu merupakan VI, ya, dimana VI itu turunan pertama dari R. Lalu di sini juga ada dot VI itu merupakan AI, dimana A itu merupakan A percepatan, merupakan turunan dari V kecepatan, atau mungkin bisa dituliskan sebagai A ini merupakan turunan kedua dari R posisi. Nah, yang kita tahu hasil dari cross product dari VI cross VI itu hasilnya itu sama dengan 0, karena I cross I itu kan hasilnya sama dengan 0. Jadi sehingga yang berlaku di dalam dl per dt ini hanya yang ini saja, sigma RI cross MAI, yaitu sama dengan total gaya yang mengenai partikel ke I. Sehingga kita dapat tuliskan lagi, kita jabarkan sigma dari seperti ini, sigma RI cross FI plus sigma dari FIJ, dimana tadi sigma dari MAI ini merupakan total gaya atau sigma gaya yang bekerja pada partikel itu tadi, dimana di sini ada FI yaitu gaya bekerja pada FI ini merupakan gaya eksternal, sementara sigma FIJ ini merupakan gaya internal. Itu tadi yang berasal
gaya internal yang berasal dari interaksi antar partikel yang terjadi dalam sistem, yaitu ada partikel I dan partikel J, di mana I sama J ini merupakan partikel yang berbeda ya. I tidak sama dengan J. Lalu kita jabarkan di sini lagi menjadi sigma Ri cross Fi plus sigma I sigma J dari Ri cross Fij. Dimana misalkan kalau I-nya itu 1, berarti J-nya itu mungkin partikel kedua. Berarti gaya yang muncul dari interaksi antara partikel 1 dan partikel 2. Kalau misalnya J-nya itu 1, mungkin I-nya itu bisa partikel yang lainnya, bisa partikel 2 atau partikel 3, sehingga akan menghasilkan gaya internal yang terjadi dari interaksi dua partikel itu tadi, dimana sigmanya ini tadi sampai banyaknya partikel N. Ya, ini tadi yang persamaan ini itu dari sini ya, dari Ri cross Fi lalu Ri cross Fij ini tadi. Jadi dipisahkan antara yang gaya eksternal dan gaya internalnya tadi. Lanjut. Lalu persamaan itu tadi kita jabarkan seperti ini kan tadi, Ri cross Fij plus Rj cross Fji, dimana misalkan I-nya itu sama dengan 1, berarti di sini kita tuliskan R1 cross F1. Nah, di sini kita misalkan J sama dengan partikel kedua. Plus Rj cross J-nya itu tadi sama dengan 2 ya, mohon maaf. Di sini oh iya benar cross F21. Nah, dikarenakan Fji sama dengan min Fij, dimana hanya berbeda arah saja kan, di sini F12 sama F21 ini kan besarnya sama, hanya saja arahnya berbeda. Nah, persamaan ini tadi bisa kita turunkan menjadi seperti ini, min Rij cross Fij, karena besarnya yang itu tadi sama. Nah, jika gaya internal yang bekerja adalah gaya-gaya yang bekerja pada garis penghubung dua partikel, maka di sini min Rij cross Fij itu sama dengan 0. Di sini di sini Rij itu tadi bisa kita lihat dari sini ya, asalnya yaitu dari Rj min Ri. Sehingga kalau Rj di sini R1 ditambah R2 berarti sama dengan min R12. Jadi tuliskan dari yang sini tadi. R2 plus R1
Jadi minusnya kita pindah sehingga menjadi min R12. Nah, kalau misalnya gaya internal itu tadi sama dengan 0, maka sama saja dengan min R12 cross 0, sehingga hasilnya juga akan sama dengan 0. Nah, berarti persamaan yang panjang ini tadi hanya tinggal persamaan ini saja, yaitu yang kita tinjau hanya gaya eksternal yang bekerja pada partikel itu tadi. Sehingga kita bisa tulis dl per dt sama dengan sigma I sampai ke n Ri cross Fi plus 0. Karena ini tadi hasilnya sama dengan 0, sehingga kita bisa tuliskan persamaannya hanya sebagai dl per dt sama dengan sigma Ri cross Fi. Nah, karena Ri cross Fi cross produknya itu adalah gaya luar Fi, maka kita bisa tuliskan dl per dt itu sama dengan n atau sama dengan momen gaya. Ya, persamaan ini tadi cross produknya dari Ri cross Fi itu merupakan momen gaya luar yang bekerja pada sistem itu tadi. Berikutnya, momentum sudut gerak relatif terhadap pusat massa. Nah, yang kita dapatkan tadi, kalau momentum sudut itu rumusnya seperti ini. Nah, sama dengan sigma Ri cross MVI. Nah, kalau misal kita jabarkan seperti pada di gambar ini, kalau Ri itu sama dengan RPM plus vektor Ri yang relatif terhadap pusat massa. Mana tadi ini Ri ini adalah jarak partikel I dari partikel I ke titik asal, titik O. Sedangkan untuk RPM merupakan jarak dari pusat massa ke titik O. Lalu yang vektor Ri ini merupakan jarak dari partikel I ke partikel pusat massa, pusat massa dari sistem. Nah, kalau misalkan persamaan ini kita turunkan, maka akan menjadi seperti ini. Vi sama dengan Vpm plus V vektor I. Kalau misalnya persamaan ini kita turunkan terhadap waktu. Nah, selanjutnya kita tahu ini di sini Ri kita substitusikan dengan RPM plus vektor I, sehingga persamaan momentum sudut itu tadi akan menjadi sigma I RPM plus R vektor I relatif terhadap pusat massa cross Mi kali Vpm plus V vektor I yang relatif terhadap pusat massa. Lalu di sini kita jabarkan menjadi, ya kita kali silang ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini, sehingga menghasilkan persamaan yang panjang seperti ini, yaitu sigma RPM cross Mi Vpm plus sigma RPM cross Mi Vi plus sigma Ri cross Mi Vpm plus sigma Ri cross Mi Vi. Lalu di sini kita kelompokkan yang pusat massa, yang pada pusat massa kita keluarkan dari sigma, sehingga persamaan momentum sudutnya menjadi RPM cross sigma Mi Vpm plus RPM cross sigma Mi Vi plus sigma Mi Ri cross Vpm plus sigma Ri cross Mi Vi.
Nah, coba kita perhatikan di sini. Di sini kita ada sigma dari MIVI dan sigma dari MIRI. Dari persamaan yang ini tadi, RI sama dengan RPM plus vektor RI, di sini kita bisa dapatkan bahwa vektor RI yang relatif terhadap pusat massa, posisi dari partikel yang relatif terhadap pusat massa itu sama dengan RI posisi partikel I terhadap titik asal dikurangi posisi dari pusat massa. Sehingga kita substitusikan di sini, sehingga kita dapatkan bahwa sigma MI vektor posisi partikel yang relatif terhadap pusat massa sama dengan sigma MI RI min RPM dan sama dengan dari sigma MIRI min MRPM. Kita perhatikan di sini bahwa persamaan ini itu merupakan persamaan dari momentum pusat massa. Tinggal kita bisa tuliskan seperti ini. M total dikali dengan vektor posisi pusat massa. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa MRPM dikurangi MRPM sehingga hasilnya nanti akan sama dengan 0. Begitu juga dengan sigma MI vektor posisi partikel relatif terhadap pusat massa itu sama dengan sigma MI VI min VPM sama dengan sigma MI VI min MVPM, dimana ini merupakan momentum dari pusat massa. Maaf, yang ini itu persamaan gerak dari pusat massa, sedangkan kalau ini momentum dari pusat massa. Sehingga kita bisa tuliskan M kali V PM. Nah, M kali VPM dikurangi M kali VPM sehingga nanti hasilnya akan sama dengan 0. Nah, karena di sini sigma MIVI ini sama dengan 0 dan sigma MIRI ini sama dengan 0, maka persamaan momentum sudut yang geraknya relatif terhadap pusat massa itu hanya tinggal ini saja, persamaan yang ini dan persamaan yang ini. Sehingga kita bisa tuliskan kembali rumusnya, yaitu L sama dengan RPM cross MVPM plus sigma R posisi vektor posisi partikel I relatif terhadap pusat massa cross MI vektor kecepatan partikel I relatif terhadap pusat massa atau T ini. Oke, lanjut. Lalu kemudian ada energi kinetik. Nah, energi kinetik dari suatu sistem itu merupakan jumlah masing-masing energi yang dihasilkan dari masing-masing partikel itu tadi. Jadi tinggal kita sigmakan, yaitu sigma dari setengah MI VI kuadrat. Ya, ini saja, cukup ini saja kalau kita ingin mencari energi kinetik dari suatu sistem itu tadi. Karena masing-masing partikel tadi kan bergerak, sehingga masing-masing dari partikel tadi memiliki energi kinetiknya sendiri-sendiri. Berarti kalau kita ingin mencari energi kinetik dari sistem itu tadi, tinggal kita jumlahkan saja semua energi yang terjadi pada sistem itu tadi. Nah, lalu jika kita ingin mencari energi kinetik yang
berlaku terhadap pusat massa. Berarti mari kita lanjutkan persamaan itu tadi. Persamaan ini. Yaitu kalau kita jabarkan VI kuadrat itu merupakan VI dot VI. Nah, kita kan tahu dari sebelumnya yang ini VI itu sama dengan VPM plus vektor VI yang terhadap pusat massa. Sehingga persamaannya itu tadi yang ini kita substitusikan ke dalam persamaan energi kinetik sistem. Menjadi sigma setengah MI VPM plus V vektor I dot VPM plus V vektor I. Lalu kita jabarkan hingga menjadi sigma setengah MI V kuadrat PM plus sigma MI VPM dot VI plus sigma setengah dari MI V kuadrat I. Tinggal kita kali perluasnya saja ya. Lalu di sini kita kelompokkan menjadi setengah V kuadrat PM sigma MI plus VPM dot sigma MI VI plus sigma setengah MI V kuadrat I. Nah, yang kita tahu itu tadi berdasarkan perhitungan itu tadi, sigma dari MI VI yang ini kan hasilnya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Sehingga persamaan ini yang berlaku hanya setengah MV kuadrat PM plus sigma setengah MI V vektor I relatif terhadap pusat massa kuadrat. Ini kalau kita ingin mencari energi kinetik yang relatif terhadap pusat massa. Ya, baik, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya mungkin mari kita coba untuk mengerjakan latihan soal.